Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Meskipun sampai detik ini kita masih belajar secara daring, yaitu tidak belajar secara tatap muka, bertemu dengan bapak dan ibu guru di sekolah, semoga hal demikian tidak mengurangi rasa semangat kalian agar terus tetap belajar ya. Oke, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, pastinya kita harus berdoa terlebih dahulu agar senantiasa pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah dan diberi kelancaran hingga akhir pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi, di mana kalian harus mengisi kehadiran pada Google Form yang telah Ibu sediakan di Google Classroom. Nanti kalian isi kehadiran dengan nama dan nomor absen kalian ya. Ingat, tenggatnya sampai pukul 8.15. Jika lebih dari 8.15, maka Ibu anggap tidak hadir ya. Bisa dipahami? Oke. Ada yang masih ingat tentang ciri-ciri makhluk hidup? Iya, betul sekali. Salah satunya yaitu berkembang biak atau bereproduksi. Nah, apa sih tujuan dari reproduksi dan bagaimana jika makhluk hidup tidak bereproduksi? Oke, untuk menjawabnya, Ibu akan memberi beberapa gambar dan kalian mencoba untuk memberikan paparan mengenai gambar yang telah Ibu berikan ya. Lihat gambar di atas. Gambar apa itu? Iya, betul sekali. Gambar yang pertama itu ada gambar ayam yang bertelur, mengarami telurnya, sehingga akan menetas menjadi ayam. Begitupun gambar yang kedua, yaitu ada gambar orang yang sedang mengandung. Ibu-ibu yang sedang mengandung kemudian melahirkan seorang bayi baru. Nah, serangkaian gambar tersebut jika disatukan berkaitan dengan apa? Iya, betul sekali, reproduksi. Nah, jadi tujuan makhluk hidup bereproduksi yaitu untuk melanjutkan keturunan, yaitu dari generasi satu ke generasi selanjutnya, seperti itu. Nah, reproduksi ini itu berlanjut dari generasi ke generasi selanjutnya. Dari berbagai jenis makhluk hidup, tentunya cara reproduksinya tidak sama. Nah, di antara banyaknya makhluk hidup, yaitu seperti tumbuhan dan hewan, itu cara reproduksinya berbeda. Begitu pula dengan manusia. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini akan membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Oke, sebelum Ibu membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan dari pembelajaran kali ini. Nah, setelah melakukan pembelajaran kali ini, Ibu harap peserta didik dapat menjelaskan struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia dan dapat menjelaskan bagaimana proses terbentuknya atau proses pembentukan dari sel sperma dan sel telur. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan aktivitas pembelajaran hari ini ya. Oke, yang pertama Ibu akan sedikit mengungkapkan atau sedikit memberi gambaran mengenai sistem reproduksi. Kemudian nih, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang sistem reproduksi pada manusia, yaitu tentang berkaitan dengan alat atau organ reproduksi pada manusia, yaitu pada laki-laki dan perempuan. Setelah penayangan video selesai, Ibu akan membentuk dua kelompok besar untuk mendiskusikan tentang bagaimana sih cara pembentukan sel sperma dan sel telur. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, nah setelah selesai diskusi, nanti Ibu harap ada perwakilan dari kelompoknya untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tujuan diskusi ini yaitu untuk saling menambah informasi mengenai sistem reproduksi manusia, yaitu tentang bagaimana pembentukan sel sperma dan sel telur. Agar kita sama-sama lebih mengetahui dan lebih lengkap dan lebih jelas, kalian boleh cari dari berbagai referensi. Oke, bisa dimengerti? Oke, kita mulai sekarang ya. Pada hewan tingkat tinggi, perkembangbiakannya hanya terjadi secara seksual atau generatif melalui pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi ada yang berlangsung secara eksternal atau di luar tubuh, dan ada pula yang terjadi secara internal, yaitu di dalam tubuh. Fertilisasi pada kelompok mamalia terjadi secara internal. Nah, Ibu mau tanya dulu deh.
manusia itu termasuk ke dalam kelompok mamalia bukan? Iya, betul sekali Hanifah, bahwa manusia termasuk ke dalam kelompok mamalia. Nah, maka dari itu, cara reproduksi manusia itu relatif sama dengan cara reproduksi pada kelompok mamalia lainnya. Nah, sistem reproduksi pada manusia itu terdiri dari sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi perempuan. Keduanya dibangun oleh alat-alat atau organ reproduksi. Sesuai yang Ibu katakan di awal tadi, Ibu akan menayangkan sebuah video yang dimana isinya itu menjelaskan mengenai alat atau organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Nanti kalian simak baik-baik ya. Berikut videonya. Alat reproduksi pada perempuan dapat dibedakan menjadi alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi perempuan yang terletak di luar yaitu vulva dan labium. Vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir. Kedua bibir ini disebut dengan labium. Ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi atau vagina. Alat reproduksi dalam pada perempuan terdiri atas ovarium dan saluran reproduksi. Ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran sekitar 4 cm x 3 cm dikali 2 cm. Saluran reproduksi perempuan terdiri atas saluran telur atau tuba falopi, uterus, dan vagina. Saluran telur atau tuba falopi atau ovidak berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari uterus. Panjang tuba falopi ini sekitar 10 cm. Saluran telur berakhir dalam struktur berbentuk corong yang disebut infundibulum, yang ditutupi oleh fimbriae. Fimbriae menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Fungsi saluran telur membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran telur inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Setelah terjadi fertilisasi, saluran telur akan menyalurkan zigot hasil fertilisasi menuju uterus atau rahim. Uterus atau rahim merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Rahim berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi selaput membran yang disebut selaput darah atau himen. Saluran ini menghubungkan antara lingkungan luar dengan rahim. Saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim adalah serviks atau leher rahim. Vagina berfungsi sebagai organ reproduksi, saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim, dan jalan lahir bayi. Alat reproduksi atau alat kelamin laki-laki dapat dibedakan menjadi alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Alat reproduksi luar pada pria terbagi menjadi penis dan skrotum. Bagi kamu anak laki-laki, air kencingmu dikeluarkan melalui organ yang disebut penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing dan sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulup. Kulup inilah yang dipotong saat seseorang dihitan. Pada bagian di dekat penis terdapat kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit yang disebut skrotum. Pada skrotum tersebut terdapat dua buah testis atau buah zakar yang berbentuk bulat telur. Skrotum juga berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Biasanya, suhu pada skrotum di bawah dari suhu tubuh pada normalnya. Alat reproduksi dalam merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Alat reproduksi dalam pada pria antara lain terdiri atas testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur, berjumlah 2 buah atau 1 pasang dan terdapat di dalam skrotum. Pada saat usia 13 atau 14 tahun, testis mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Saluran sperma tersusun atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Sperma yang dihasilkan dalam testis akan keluar melalui epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis.
Pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju ke saluran berikutnya, yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Uretra selain berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma, juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin. Proses keluarnya sperma ini dikenal dengan istilah ejakulasi. Kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi cairan mani atau semen. Kelenjar reproduksi pada laki-laki terdiri atas vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper atau bulbouretra. Vesicula seminalis merupakan struktur yang berbentuk seperti kantong kusut kecil yang terletak di belakang dari kantong kemih. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang bersifat basa atau alkali yang mengandung fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan yang berwarna putih, sedikit asam dengan pH 6,5 dan mengandung beberapa zat, yaitu asam sitrat yang digunakan untuk menghasilkan energi, beberapa enzim yaitu pepsinogen, lisozim dan amilase, dan seminal plasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Kelenjar Cowper atau bulbouretra menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Cairan ini berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra serta melapisi uretra, sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Alhamdulillah, proses diskusi sudah selesai. Mari kita mulai dengan perwakilan kelompok yang maju untuk mempresentasikan ya. Silahkan kelompok 1. Saya Fatimah, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu mengenai bagaimana proses terbentuknya sel sperma. Jadi, proses pembentukan sel sperma itu bisa disebut juga spermatogenesis. Spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti pembelahan. Sel sperma diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sertoli. Sel ini berfungsi untuk memberi makanan kepada sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang atau biasa disebut juga spermatogonia, kemudian ada juga spermatogonium atau sel induk sperma memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Nah, dari spermatogonium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelahnya, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder berukuran sama. Melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya. Spermatid ini merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa. Sekian. Oke, selanjutnya kita beralih ke kelompok 2 ya. Silahkan kelompok 2 perwakilannya untuk maju mempresentasikannya. Baik, saya Fitri di sini perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana proses terbentuknya sel telur. Jadi, proses terbentuknya sel telur itu disebut juga oogenesis. Nah, pada oogenesis ini terjadi secara 3 tahap, yaitu fase pembelahan dan penggandaan, fase perkembangan, dan fase pematangan. Pada fase pembelahan ini, proses oogenesis dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Oogonium atau sel telur akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer atau sel telur menjadi besar. Oosit primer sendiri nantinya akan terbelah menjadi 2 bagian, menghasilkan oosit sekunder, yaitu hasil dari pembelahan. Kemudian ada fase perkembangan. Nah, pada fase perkembangan ini berbeda dengan proses spermatogenesis. Nah, pembelahan sel telur ini pertama pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma yang tidak seimbang.
Akibatnya ada satu oosit yang memiliki banyak sitoplasma dan sedangkan oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Nah, oosit yang memiliki sitoplasma ukurannya lebih besar dibandingkan oosit yang tidak memiliki sitoplasma. Kemudian ada tahap pematangan. Setelah itu, oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan sel telur. Kedua, yang menghasilkan ootit. Ootit ini akan berkembang menjadi sel telur apabila bertemu dengan spermatozoa. Lalu, setelah pembuahan, maka ootit sudah melewati tahap akhir pematangan dan menjadi sel telur. Sekian. Oke, pembelajaran kali ini mengenai sistem reproduksi, lebih tepatnya yang kita bahas mengenai struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia beserta penjelasan mengenai pembentukan sel sperma dan sel telur. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, maka Ibu ingin ada salah satu dari kalian yang mereview dari hasil pembelajaran kita kali ini. Siapa? Ya, silakan Khadijah. Ya, terima kasih kepada Khadijah yang telah menyampaikan hasil reviewnya tentang materi kali ini. Ya, jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu alat reproduksi pada laki-laki terdiri dari alat reproduksi luar dan dalam, di mana alat reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan alat reproduksi dalam yaitu ada testis, epididymis, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Sedangkan alat reproduksi perempuan yang bagian dalam itu terdiri dari labia mayora, labia minora, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Sedangkan alat reproduksi bagian dalam yaitu ada vagina, ovarium, tuba falopi, rahim, dan leher rahim. Patogenesis pada pembentukan sel sperma itu terjadi dalam testis pria. Sedangkan pada proses oogenesis itu terjadi dalam 3 tahap, yaitu fase pembelahan dan penggandaan, fase perkembangan, dan fase pematangan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian. Tugasnya berupa kalian harus mengisi soal evaluasi yang nanti akan Ibu buat. Nanti soal evaluasi tersebut akan Ibu kirimkan ke Google Classroom. Gunanya untuk mengetahui seberapa paham kalian dalam menguasai materi pembelajaran kali ini. Nanti kalian kerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Bisa dipahami? Oke. Untuk materi selanjutnya, kita masih dalam bahasan sistem reproduksi dengan materi peristiwa menstruasi dan proses fertilisasi. Maka dari itu, kalian harus baca-baca materinya terlebih dahulu ya. Oke. Ibu tidak pernah lupa mengingatkan kepada kalian agar terus menjaga protokol kesehatan dengan melakukan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air yang mengalir. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum mengakhiri, kita berdoa lebih dahulu agar pembelajaran kali ini insya Allah diberikan kebermanfaatan oleh Allah. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.